Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Bapak? Ada di dalam, Mas. Ada. Kok saya segan jadinya? Panggil kan bisa. Assalamualaikum. Pak, ada tamu di luar, Pak. Oh, ya. Wah, assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Masuk. Oke. Ayo mangga kita masuk. Ya, rumahnya gini lah, Mas. Wah, udah mantap toh Pak. Yang Akan ini, Mas, rumahnya. ya enggak apa-apa. Namanya sukses. Sukses ya kayak gini memang ya kan. Memang tinggal di sini Bapak. Iya, Mas. Alhamdulillah. Semua kelihatan bahagia ini kayaknya. Alhamdulillah, Mas. Nah, inilah saya datang kemari itu tadi kisi-kisinya itu ada yang mengatakan katanya di rumah Pak RT ada yang janggal, ada yang aneh. Itu maksudnya gimana? Aneh gimana ya, Mas? Ya itu katanya tadi siang tuh kan Pak RT ada nelpon admin katanya ada aneh, tapi katanya sih sudah mengundang orang ya, makanya saya nggak mau bahas ke situ gitu. Oh iya. Kita juga. Cuma ya saya nggak ngundang gitu. Oh, bukan Bapak yang ngundang, bukan Pak RT yang ngundang. Oke, sekarang gini aja lah Pak RT. Ini saya yang bingung ini cerita tentang masalah Pak Min ini Pak RT. Pak Min yang Ya iya yang kemarin. Iya. Itu menurut Pak RT gimana itu? ya aku pun bingung, Mas. Bingung. Iya. Menurut Pak RT gimana Pak RT? Mana ya? Oh, ngobrol gini kita minum-minum dulu lah. Oh boleh. Bu, bikin minum, Bu. Bikin minum, Bu. Teh. Bu. Ini yang Mas Karyo itu? Iya Bu. Kenal? Kenal. Kenal Ibu. Kenal. Kenapa Bu? Lah ngapain kemari? Loh saya bertamu toh Bu. Bertamu tempat bapaknya toh. Iya. Ada perlu apa kok mau dolan kemari? Cuman silaturahmi aja Bu. Cuman pengen silaturahmi sama bapaknya. Cuman pengen tanya-tanya gitu loh Bu. Iya, dia nanyakan yang soal Pak Amin itu. Iya Bu. Oh, Bapak yang dicerita-ceritakan orang itu yang di sana. Yang jelek-jelekan orang itu ya? Nggak ada jelek-jelekan toh Bu. Iya. Saya nggak ada jelek-jelekan toh Bu. Iya, mereka sakit semua di sana. Mas Astagfirullahaladzim. ini yang buat kan? Mas ini bantu orang itu loh. Enggak. Orang itu yang cerita sama saya. Itu ada orang itu, ada Mas Karyo itu, kata Mas ya berarti. Yang jelekan keluarga orang itu. Gimana ya, saya tidak ada menjelek-jelekan keluarga orang itu. Saya kok tidak membantu, cuman Iya loh, Bu. Mas ini membantu, Bu. Bapak tuh nggak ngerti. Yo, semalam sama Bapak ke sana. Allah, Bapak tuh cuma itu dia di manfaat sama Mas itu. aduh gimana toh. Iya, aku ngerti loh Mas. Balik aja lah Mas, gak usah nangkene lah. Aduh. Menjelek-jelekin keluarga orang itu, kasihan loh Mas. Aduh Ibu, Nah, balik aja. enggak Bu, slow dulu Pak, tolong ini kita santai dulu, kita kan silaturahmi, kita mau santai-santai toh. Enggak lah Mas lah, Bapak nggak ngerti loh Pak. Itu tuh orang itu sakit gara-gara Mas ini loh. Coba gini, Ibu duduk dulu, Ibu ceritakan dulu gimana ceritanya. Orang itu cerita gimana rupanya tentang Mas Karyo. Alah Mas lah Bali aja lah Mas, nggak usah nengkene lah Bu. Mas, Bali lah. Nggak usah loh Pak, nggak usah. Mas ini Ini jelek-jelek keluarga kita nanti kena kayak gitu loh Pak, nggak usah. Gini loh Bu, coba dijelaskan dulu Bapak gimana. Usah. Mas ini. Mas Bapak kok percaya kali ngomongin Mas ini loh. Heran aku. Kasihan Niku yang di sana sakit loh Mas. Saya cuma silaturahmi toh Bu. Allah nggak Mas ini usah mau lah. menolong supaya itu biar cepat sembuh Pak Min. Orang mungkin. Gini loh Bu ceritanya dari awal. Ceritanya itu saya itu diundang sama Bu Tina. Dan ternyata ketika saya diundang Bu Tina, saya menemukan anaknya itu, cucunya Pak Min ataupun anak Bu Tina itu diritualkan. Dan setelah diritualkan saya bawa ketemu Ibu
Ketemu kan tahu semalam kan? Iya. Iya iya. Terus mereka itu menceritakan apa dengan ibu kok sampai saya ini kena fitnah seperti ini toh? Gak mungkin mas, masa anak gadisnya 1, mas 2, malah gelap-gelap. Pas malam apa itu mas? Coba. Itu Gak gitu loh Bu, gak gitu Bu. Iya loh Pak, kita tuh pas pergi tuh enggak. Ini nih mas ini. Mas ini, gimana keadaannya si Putri itu tadi anaknya Pak? iya benar. Seorang mungkin paling cuma jumpa di jalan, paling mas nolong bu piye. Allah nokok Ya. masih kuwes mulai lah mas lah balik lah. Enggak Bu. Wes balik aja lah, bosan nih. Tutup kayak pintu ya. Bosan nih. Ya Allah. Aduh. Alah nggak usah Pak, nanti kita kena Pak. Men orang itu, kasihan orang itu sakit. Bapak tuh jemen mereka. Men balik Allah. kasihan Pak kita. Orang dia itu. Orangnya bertamu loh Bu. Iya nggak usah loh Pak, nggak usah. Biar dia yang jelaskan dulu nanti. Alah wes lah, nggak usah lah. Nggak Gimana usah. ceritanya? Kita nggak usah kayak beban mah apa nggak usah buat beban. Yang Ya, ada kok masuk kita dulu aja, salah-salah Mas. kek. Mas, ya. Gini Pak, mending kita di luar aja Pak, kita ngobrol lah. Iya, iya. Rasanya kok nggak enak gitu kita di. Ya Mas. Duh, gimana toh? Kita ngomongnya pelan-pelan juga nggak apa-apa ini Pak. Gimana Mas? Maksudnya gimana? Maksudnya istri jenengan ini dapat informasi dari mana kok sampai fitnah saya seperti ini gitu loh? Iya, saya pun bingung Mas. Kok bisa kita yang salah jadinya ini? Berarti sana udah ngompar-ngompor ini. Bisa jadi Mas. Berarti nama kita di kampung ini udah tercap jelek ya Guru ya? Bisa jadi seperti itu. Itu yang saya takutkan. Istri saya sampai kayak gitu ya kan? Menurut Bapak, kok bisa istri Bapak seperti itu gimana ceritanya? Apa mungkin dia teriku juga sama orang itu juga Mas? Ada jumpa emang Bapak istri Bapak sama mereka? Bapak ada jumpa? Nggak pernah tahu Mas, istri saya jumpa nggak sama orang itu Mas. Karena aku kan kerja Mas, kantor ya kan? Iya di kantor ya kan. Biasa. Tapi kok bisa saya kena fitnah jadinya seperti ini ya? Iya. Sampai segitunya lo takutnya. Ya iya, saya pun heran kok dia pun bisa nyolot sekali sama Mas. Masalahnya kan gini, itu kan istri Bapak udah terpengaruh. Iya. Pasti istri Bapak itu kan orang berpengaruh juga bagi masyarakat di sini Pak. Takutnya mereka juga menganggap kita seperti itu gitu. Iya. Iya. Tadi. Yakin saya. Sedangkan kita yang kita jalani ini adalah niat membantu ya. Iya, takutnya nanti masyarakat sini nggak terima, yang ada kita malah kerepotan untuk membantu Guru. Tapi Bapak kan tahu sendiri bahwasanya Iya. kita sudah menjalaninya ini. Iya, Mas. Dan bahkan Bapak juga semalam sudah kena gas. Iya, kena gas sama sepupunya apa? Nah. Saudaranya Bang Herman itu. Nah itu tadi. Kok bisa ibu RT ataupun istri jenengan ini kok seperti ini? Bisanya mungkin apakah mereka itu ada cerita atau gimana ya? Rasa ada cerita orang ini. Atau mungkin jelek-jelekkan nama saya di kampung ini? Ada yang jelek-jelekkan nama saya? Ya itu karena saya di kantor di desa, Hmm. nggak tahu kali lah Mas. Pak, Bapak ada merasa aneh dengan istri? Ya, kok Mas kok bisa gitu ya? Sama dengan firasatku. Itu tadi. Kok bisa sama? Mas kok bisa bilang kan gitu? Iya, Aku pun gitu juga. Iya, Mas. menurut Pak RT ini, menurut Pak RT, ada nggak sesuatu hal yang dikerjakan yang aneh gitu? Ya memang semalam itu dia agak-agak itu Mas. Entah bawa apa itu bunga. Bawa apa? Bunga? Iya Mas. Sekarang ada bunganya? Ada tempat sudut Mas. Saya tadi tengok ada di situ Mas. Bisa dicek pelan-pelan Pak? Bisa Mas. Kita pelan-pelan aja Mas ya. Oke. Ayo, bisa.
Nggak ada ibu mas. Nggak ada ibu. Puasa di dapur. Oke, syukurlah kalau begitu. Ayo. Oh, di mana Pak? Di sudut situ mas. Hah? Di sudut situ. Astagfirullahaladzim. Itu, apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Ya itu saya kurang tahu mas. Kurang tahu Pak. Menurut Bapak itu apa? Itu kayak seperti sesajen gitu mas. Sesajen? Iya. Hei, datang lagi kemari. Bu. Ya Allah, pulang. Kok nggak jerak-jerak lagi ya? Enggak sabar bu ya. Sabar, Bu. Bu, enggak, lagi? enggak, ini enggak ada apa-apa. Cuman saya cuman mau tanya, itu apa itu Bu ya? Nggak apa-apa. Ibu ngapain kayak gitu bu? Nggak ada Kasih apa-apa tahu itu, ayah bukan bu. itu. Seharusnya ibu bilang sama ayah. Nah, Kenapa kayak gitu bu? Hah? bukan untuk apa itu? Kan ibu yang nyediakan. Jangan nggak ngaku dong Bu. Jujur Jujur. aja, jujur. Kita nggak ada masalah kok. Ayah nggak tahu ibu kayak gitu. Atau ya? jangan-jangan ibu yang mengerjai itu semua. Enggak. Nah, Kalau enggak, kenapa ibu merasa aneh gitu ya? iya. Enggak ah. Mas aja ini. Jangan-jangan ibu komplotan orang ini juga. Enggak, Mas. Wes balik aja lah, Mas lah. Aku Ibu malas. ada apa dengan orang-orang itu? Nggak ada apa-apa loh. Ibu kok ya. bikin-bikin kayak gitu? Kasihan orangku sakit. Iya, tapi itu bu, tengok itu, tengok. Kok kayak gitu ibu bikinnya? Hah? Ayah Nggak kok tahu aku mau siapa itu. Loh. Eneng. Kok Wes ibu lah. nggak tahu? Ayah kok jauh percaya kali sama Mas Eko. Lah ya Percaya kerja kali. di balai desa, Nah. pulangnya sore, ya nggak tahu ibu kayak gitu. Enggak eneng Mas. Wes. Suruh pulang aja lah Mas lah. Balik lah. Jangan Wes aku gitu. Bu. meneh loh ya. Biar ini kita clear, biar selesai, biar enak di rumah kita. Iya loh, ya nggak usah, wes suruh balik aja. Dia itu di sini ngapain? Kasihan tetangga kita ini kan Bu RT, bapak RT, kasihan. Iya. Orang mereka tuh pasti minta tolong sama kita loh, malu. Iya loh bu. Iya. Karena kan semalam kan Mama Skario itu udah jumpa sama ayah, udah ngomong-ngomong, udah ngobrol. Ayah aku percaya tenan loh ngomongin Mas Karyo aku lah. Tapi ibu kayak gitu coba lah. Yang Gimana coba ibu? Hah? Apa yang ibu lakuin kayak gitu? nggak apa-apa loh ya. Wes lah, balik aja suruh lah. Aku malas loh ke rumahku lah. Ngapain? Nanti aku malu. Aku jadi Bu Rete ki malu loh ya. Pikir Ya makanya itu bu. Apa lagi? Jangan yang kayak gitu, jangan di. enggak Kerjain lah, lah, Bu. orang apa-apa. Siapa yang ngapain? Nggak ada. Nah, pertanyaan saya. Apa lagi? Ibukah yang menyediakan itu? Enggak. Lalu kenapa ada di situ? Apakah Pak RT? Nggak ada mas, nggak ada mas, nggak ada mas. Masih kayak naruh nongol di situ. Astagfirullah, saya bertamu kok saya yang Iya. naro. Dia baru datang, Kan Bu. nggak mungkin saya yang menaro. Saya pengerti, Mas duluan. Aku di dapur kok Mas. Allah. Mas masuk engkau sama Pak Rete. Ayah kan di Ngerti depan, mana-mana. loh. Pak RT ini gimana? Ayah di depan tadi lo bu. Ayah di depan terima tamu Loh. Mas Karyo. Ya. Dia datang. Ayah suruh masuk dia. Ayah nengok ke sana. Mas ini yang masukin dari belakang. Ayah apa tahu? Ya nggak mungkin lah bu. Saya itu Bu Apalagi? baru aja bertamu Iya. masuk disambut Pak RT. Kok Iya. tiba-tiba masuk bunga-bunga 7 rupa, ada kopi, ada teh manis, ada air putih. Ngapain saya buat kayak gitu di rumah ibu? Maksud ibu lah. kemana nih kok bisa kayak gitu? Alah, itu paling kalian berdua itu janjian di belakang. Orang ibu dari belakang kok. Ibu yang mana ngerti itu rumahnya dikunci loh ya. Kok gitu loh bu. Apa mana? Jangan kayak gitu. Gini aja Pak RT. Ya cuman mas. Selesaikan aja baik-baik pelan-pelan. Saya nunggu kalau saya nunggu di luar. Kalau memang Iya, udah Mas. oke, keluar aja biar kita ngobrol di luar. Silakan diselesaikan Ya pelan-pelan. wes balik kemana? Ya interogasi aja, interogasi. Wes balik kemana? Gak usah nenek-nenek lah ya. Maaf ya mas ya. Iya. Saya tunggu di luar Pak. Iya mas. Ya sana balik. Silakan diselesaikan. Ya.
Kapan-kapan kita naruh bunga. Gara-gara kita menghajar Mas Herman, terakhir omongan warga panjang. Berarti warganya nggak nonton dari awal berarti. Iya. Inilah yang susah nih. Banyak kita ngomongnya. Udah jelas-jelas kita menemukan Putri itu dalam keadaan memang udah. Tapi ya Pak, kalau bener guru, firasat guru tadi bosannya ibu ini komplotan sama mereka. Karena ibu ini juga menyediakan sajen itu. Saya merasakan energi dari Pak RT, tapi bukan berarti itu sesat. Mungkin itu sebuah adat. Adat itu seperti tradisi yang sering dilakukan gitu. Tapi kok diusir ya kita ya? Ya kita tunggu di luar aja gimana. Tapi punya mobil ya kan. Usahanya banyak. Sepeda motor ini kan berduduk ini ya. Iya. Pinjam. Itu becak gue juga. Luar biasa. Saya jadi minder guru. Minder ya. Apakah mungkin dalam situasi yang segenting ini kita berhasil menuntaskan misi ini? Masalah kita melibatkan perangkat desa, kita melibatkan warga, kita di kampung orang gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Ini pasti ada kompornya juga di balik ini. Pasti ada kompornya. Ya kita doakan ya, semoga Pak RT bisa menyelesaikan dengan ibunya. Semoga aja. Mana ya Pak RT-nya? Belum selesai mungkin ya? Cekcok mungkin. Cekcok mungkin dalam sana. Gimana netizen? Gara-gara kita cekcok keluarga pun terjadi. 2 keluarga. Siapa ya dalang di balik ini ya? Padahal waktu pertama kali jumpa itu Bu RT-nya tuh ya Allah, respect kali sama kita loh. Ya mungkin omongan warga itu tadi. Apa ibu-ibu itu juga yang ngomong guru? Hah? Ibu-ibu itu. Ibu mana? Nah, yang kemarin tuh cekcok sama kita juga. Orang itu. Yang di rumah itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kan ngeri itu mulutnya tuh. Yang stroke itu pun nggak bisa ngomong. Itu kalau nggak stroke aja, pasti bisa dia ngakui perbuatannya itu. Iya. Salahnya stroke. Kayak mana ya? RT. Aduh. Berarti yang dibilangkan kayak nggak enak itu di sini. Tadi itu bunga-bunga tadi ya. Iya. Pak Ritual tadi. Nggak tahu lah apa artinya, apa yang ngechat pokoknya bilang gitu. Ini sahabat dimanapun anda berada, kalau kalian jadi saya ini gimana nih menyelesaikan masalah ini? Apakah tetap lanjut, tetap semangat? Apakah tepat lanjut tetap semangat atau kita break? Kita cari misi yang lain aja, selesaikan yang lain. Atau kita full senyum? Full senyum. Oh tenan kui. Lanjut, wih, banyak yang komen lanjut. Banyak komen lanjut. Wih, siap. Sementara yang kita hadapi kayak gini muter. Sana belum siap, timbul masalah baru. Kalau netizen sendiri apa tanggapan kalian dan apa tuduhan kalian? Kira-kira. Tapi sih dari netizen sih kebanyakan walaupun udah seperti ini masih ada beberapa yang berprasangka kepada Pak Herman. Ada juga yang berprasangka polling terbanyaknya kepada ibu-ibu itu tadi. Ibu-ibu itu kira-kira ibu RT ini ada sama pohon nggak? Gini guru, kayaknya sih pertamanya nggak ada, tapi ibu ini kena hasutan aja gitu. Karena pertamanya kan sama kita respect. Tapi yang ritual 3 orang itu kayaknya yang buntak bulat itu kayaknya ibu RT. Masa? Ah iya ada kan 3 orang tuh. Hah? Yang bulat buntak itu kan sama bodinya. Tapi kenapa bisa secepat itu sama Pak RT jalan? Iya ya kan. Nah ayo tuh.
bisa jalan secepat itu sama RT. Nah, di situ bro. Kalau yang pendarahan itu bro, Benar mana? yang ibu-ibu yang pendarahan kemarin, yang sebelumnya kan buntuk juga badannya. Iya sih. Ini mobil nggak dipagar apa ya? Kayaknya enggak sih guru, dan suasana pun sunyi nih. Sunyi juga. Mobilnya aja keren. Sukses berarti. Sukses. Amanah. Dipercaya ya. Cuman Bu RT-nya kok kayak gitu ya? Saya pertama kali jumpa tuh saya mengira wah kita jumpa sama orang yang tepat. Saya kira dikeluarin makanan. Kapan? Tadi. Ngarep. Ya, bukan ngarep. Ya tadi pertama Bu, buatkan minum Bu. Tiba-tiba rocos. Mati kita. Tapi semenjak kejadian kemarin itu guru, saya kalau dibuatin kopi saya agak was-was. Harus saya zoom dulu. Oh, Langsung saya minum. selo. Nggak tahu. Keluar. Ya, masih di sini Mas. Iya ini Pak RT, saya kan nunggu di luar. Gimana Pak RT? Aman. Mana ya Mas? Ini saya nih. Wah ini salah satu suami takut istri. Mas, itu kan Mas. Jadi itu tadi gimana? Oke, siap. Gimana ceritanya? Saya takutnya istri saya panggil dukun Mas. Panggil dukun? Jadi yang naruh itu tadi dia ngaku nggak? Itu siapa? Tadi ya, akui juga dia. Ngakui dia yang naruh. Iya. Gitu kok nuduh kita. Kan aneh. Itu tadi paksa dia, katanya dia dukunnya Mbak Wiro. Mbak Wiro itu siapa ya? Ya dukun yang di kampung saya ini. Dia dituakan di kampung ini. Iya. Pak RT sendiri kenal. Ya kenal. Mbak Wiro. Ada nggak sangkut paut kira-kira itu? Inilah yang saya kurang tahu. Inilah kira-kira kurang tahu. Tapi Mbak Wira tuh banyak membantu orang nggak Pak? Gini Pak RT. Ya. Saya kok malah curiga Ibu R. Kok masih di situ lagi? Aduh. Hah? Apa Dek? Bentar aja bilang. Bentar aja Dek, bentar. Walah Mas, kok mesti nang kene Betul, Bu. lo Mas. Bentar aja Bu, kita ngobrol lagi. Ngobrol apa lagi? Iya tapi Masalah Raskin, Bu. Masalah banyak ini masalah PKH. Masalah Masalah PKH itu nggak sama Mas, itu sama Mbak Desa sana, Iya. Desa. Mas ki apa ikut campur sama kami? Enggak, saya Kami dapat bantuan Bu. saya enggak. Bantuan apa? Mana ada lah bantuan. Gini Bu RT, saya kan enggak ada niat yang Wes lah lain. Mas lah, wes cukup ya Mas ya, wes lah Mas ini cerita sama ayah. Apalagi? Soal bantuan itu aja gitu. Dana bos kemarin. Itu dana bos biasanya keluar berapa itu Pak ya? Mana ikut campur Mama sama sama dan bos dan Iya, enggak. Mas tuh apa? Mana ngerti soal kayak gitu? Gini Bu RT. Yang ngerti itu kami. Iya. Mas nggak ngerti lah. Iya gini Bu RT, kan saya kan ada teman saya, rekan saya itu yang bekerja itu di bagian yayasan. Ya mana tahu saja bisa dikerjasamakan dengan dana bos ini gitu. Kan Mas ini cerita Alah, sama ayah. ini cerita dana bos yang ini yang itu sana tetangganya itu. Coba pikirkan. Mas nggak usah percaya lah Pak ya. Bali emang soalnya lah ya lah. Terlalu Bu. Keluar Bali aja lah masuk. Karena dia sangat menginginkan wajahmu. Menginginkan wajahku. Aku jadi sangat penasaran. Dia wajahnya tidak terlihat Dewi Lanjar karena katanya wajahnya busuk sehingga dia ingin menculikmu lalu ingin mengambil wajahmu, tetapi malah Mbak Terwulan yang terkena Saya sasarannya. takutnya dia sudah mengolah wajah Mbak Terwulan. Itu yang saya takutkan, karena dia tetap kekeh bahwasannya katanya Mbak Terwulan itu adalah kamu, Dewi Lanjar. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari. Tapi saya di sini merasakan energi yang begitu negatif.
Kamu merasakannya tidak? Sama. Dan ini energi yang sama seperti wanita itu. Maaf, saya terkejut. Gendut itu siapa? Dialah orangnya. Dia wanita itu, Dewi Lanjar. Dia. Kurang jelas. Kita boleh lebih dekat lagi. Coba. Karena saya tidak terlalu mengerti. Hati-hati. Saya seperti mengenali. Dia nampak gendut. Dia nampak kan? Kamu? Hah? Kamu? Gendut. Saya tahu dia siapa. Siapa Dewi Lanjar? Kau mengenalnya? Dia musuh saya di Musuh? kerajaan. Sudah lama. Dia adalah orang yang sangat licik dan dia menginginkan kecantikan. Kenapa kau datang lagi mengganggu? Gendut? Kenapa kau membawa orang aneh ini? Orang aneh? Siapa kau? Soal mengenaliku. Dia tidak mengenalimu karena kau berpakaian seperti itu, Dewi Lanjar. Iya, karena saya tidak menggunakan pakaian seperti ini dan muka saya itu terbuka. Jangan ganggu aku. Tahu siapa saya? Siapa kau? Kenapa kamu terkejut saat saya membuka cadar saya? Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau terkejut? Bukan kakak dalam genggaman ratuku. Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Itu kau salah sasaran. Oh, tidak mungkin. Tidak pernah salah sasaran. Buktinya yang kau lihat di hadapan ini siapa? Apa sudah gunakan sihirmu, Gendut? Saya tidak bisa mengubah seseorang menjadi apa yang kamu inginkan. Kau menyihir wanita. Saya tidak menyihir siapapun. Tapi kenapa wajah dia mirip dengan Dewi Lanjar? Apakah kau tidak tahu bahwa yang di hadapanmu itu adalah Dewi Lanjar yang sebenarnya? Oh, tidak. Itu tidak benar. Sudah saya katakan, kau itu salah sasaran. Yang kau culik itu temannya para mbak ter di padepokan, yaitu Mbak Terulan, bukan Dewi Lanjar. Kulit itu manusia, bukan aku. Kau jangan mencoba membodohi. Kau yang bodoh. Kau ingin cantik tapi mengorbankan orang lain. Oh, tentu saja. Itu semua karena kau. Jika kau tidak pernah ada di dunia ini, maka aku akan baik-baik saja. Tapi karena kau, semua hancur. Dari dulu kau seperti itu. Wanita yang suka iri dengki melihat kecantikan orang lain. Karena tidak ada yang mulai lebih cantik dari aku. Kamu sadar wajah kamu sudah jelek, terbakar seperti itu. Kamu sadar. Aku tidak peduli. Aku wanita paling cantik. Kau ingin menjadi wanita paling cantik, tetapi kau ingin mengambil wajah seseorang. Bukankah yang sebenarnya yang paling cantik itu Dewi Lanjar? Maka dari itu kau mengambil wajahnya.
kamu tidak bisa menerima kenyataan ya? Tidak, karena tidak ada putri kayangan manapun yang harus menggangguku. Kalian semua hanya sampah kayangan. Aku yang paling cantik di dunia ini. Iya, iya deh. Sadar wajah kamu seperti apa, sudah jelek membusuk. Karena kau Kau tidak usah berani menunjuk ini. kau siapa? Kau hanya mirip Dewi Lanjar. Kau mau tahu siapa aku? Kau hanya mirip dengan Dewi Lanjar. Yang kau culik itu adalah manusia yang ada di bumi, bukan Dewi Lanjar. Tidak, kau manusia yang mirip Dewi Lanjar. Jangan sok-sokan. Oke. Iya, dari sini. Aku tidak punya banyak waktu. Apa? Kembalikan Mbak Terulan. Yang kau culik itu, dia bernama Mbak Terulan yang mirip dengan saya. Dia adalah manusia di bumi yang tinggal di padepokan. Kau salah sasaran. Kau tahu dari mana? Ya sudah. Aku tidak percaya. Kau tidak dengar ada suara yang akan membantuku? Aku tidak takut. Udah kau ingat dari sini sebelum kau mati, manusia bodoh. Jaga ucapanmu. Kau yang bodoh, mudah tertipu. Terserah. Biadab. Mau kemana deh? Aja. Dia pergi. Kamu kemana? Jangan coba pergi. Kembalikan Mbak Terulan. Kau terus menyebut pacar pulang. Tapi memang itu Mbak Terulan. Aku tidak membutuhkan kalian. Diam. Oh, ada teman-temannya. Teman-temannya bodoh seperti dia. Aku sudah tidak membutuhkan binatang-binatang. Kenapa lama-lama makin ngelunjak Dewi Lanjar? Minta dibasmi. Orang seperti dia. Lebih baik kau pergi dari sini karena ada yang harus aku kerjakan. Malam yang angkat kaki dari bumi ini. Lalu Kau kenapa kau kembali mengikutiku? ke kayangan. Baik. Tapi beritahu aku di mana Mbak Terulan kamu sembunyikan. Saya tahu dia belum kamu bawa ke kerajaan. Pasti kau masih menyembunyikan dia di bumi ini. Kalau benar kau Dewi Lanjar, berarti yang kubawa adalah manusia. Dan kau tahu manusia tidak bisa masuk ke kayangan. Maka manusia akan mati saat dia ke kayangan. Jadi kau sudah tahu jawabannya. Di mana temanmu itu? Selamat tinggal. Saya tahu temanku kau sembunyikan di bumi ini. Beritahu aku di mana dia. Kalau tidak, kau akan menyesal. Untuk apa aku menyembunyikan dia di bumi? Karena aku hanya membutuhkan Saripati wajah Dewi Lanjar. Untuk apa aku menyembunyikan dia di bumi? Jangan bodoh. Kau yang bodoh bisa salah sasaran dan mudah tertipu oleh paras. Baik, jika begitu manusia juga lebih cantik karena manusia lebih sempurna. Jadi yang kau katakan Mbak Terulan itu sudah cukup untukku. Jangan berani-beraninya kau lukai dia. Aku tidak akan lukai. Aku hanya akan mengambil Saripati wajahnya. Dan Kau jangan berani macam-macam. masukkan ke sini. Semakin kurang ajar. Ini baru Dewi Lanjar yang sesungguhnya. Kau sekarang tahu
siapa aku? Itulah bodohnya kau, mudah tertipu. Sudah apa-apa aku bodoh, yang penting aku cantik. Kamu cantik? Kau sadar wajah kau itu jelek, terbakar menggunakan topeng kayak gitu. Biadab. Hati-hati deh belajar. Kembalikan Mbak Terulan. Kembalikan. Kau tidak akan pernah bisa melukai dia dan mengambil wajahnya. Belajar. Coba. Sampai stroke. Yang stroke? Astagfirullahaladzim. Ada yang stroke. Kelihatannya nih si bapak ini nih ngamuk nih. Kayaknya dia nggak terima nih. Nggak terima kalau dibilang itu. Nah, tuh kan. Seperti membuang ya Mas. Membuang apa yang dibikin dia. Saya mau tanya sama ibu, tolong dijelaskan dengan baik. Bukankah Bu Liwi semalam sudah mengakuinya? Dan beliau menyerang Pak RT? Nah, Tuh, mereka tuh dibalik itu semua tuh kayak punya unsur gitu. Benar. Kayak punya unsur yang tersembunyi gitu. bukan saya yang menyerang Pak. Bapak, beliau semalam sudah mengakui, tadi itu sudah mengakui. Jangan-jangan mereka memang merencanakan ini semua gitu Mas. Enggak. Sepertinya sih begitu. Dalam istri Bapak Herman atau keluarga dari semua itu. Jadi ini wanita ini siapa? Mungkin anaknya. Nggak tahu, kayaknya dia pusing banget itu. Mereka kayak menyembunyikan ini. Mengelak mereka. Satu bilang. keluarga ini aneh ini. Oh berarti yang jadi korban itu anaknya apa ibu dari bapak ini? Sepupunya itu stroke katanya. Astagfirullahaladzim. Saya datang melihat kemari untuk membantu Bapak. Nyatanya, nah kita tidak tahu perjalanan ini karena di balik ini semua ternyata ada permainan di balik permainan. Permainannya apa lagi? Mengelak lagi dia Mas. Mengelak ya, mengelak. Jadi dia selalu mematahkan kata-kata guru. Bunda Mawar pun jadi bingung juga lah. Nah ibu ini pun juga menutup-nutupi juga Mas terkat. Iya, istrinya kayaknya menutupin. Ini banyak banget yang ditutupin. Oke, ini abangnya beliau oke. Tapi keadaan semalam itu disaksikan dengan istri kita kan nggak percaya. Dan sebelum terjadi kejadian itu, ibu ini sudah lari seperti ketakutan, tidak mau tahu. Alasan sesat beol. Dan sekarang ibu ini ngomel-ngomel lagi. Saya memang sesat beol dan saya mah pergi. Masa saya beol di sini kan nggak mungkin. Nah kan nampak sudah begitu. Nampak kelihatan. Itulah serba bingungnya guru kita. Percaya dengan penjelasan saya. Bagaimana dengan penjelasan istri bapak nggak percaya? Rasanya diapain? Aku juga istri saya. Udah saling percaya antara percayanya. Udah saya bahas kamu yang di sini tidak pernah berasumsi untuk menakut-nakuti atau memenangkan seseorang. Wah, hancur-hancur macam-macam. Allah. Ini jadinya gini Mas. Mereka ini ujung-ujungnya menyalahkan guru. Ujung-ujungnya menyalahkan guru. Iya, karena kan niat guru untuk mengobatin tadi, ya kan? Terakhir guru yang dijadikan tersangkanya. Jadi kayaknya nih bakalan ruwet urusannya karena guru
kayaknya disalahin sama mereka. Benar. Guru selalu dipojokkan di situ. Ini guru disudutkan nih loh sama keluarga Benar. ini loh. Pertanyaan saya, kenapa ketika mendengar pendarahan Bapak langsung emosi kayak gini, panik? Pendarahan. Bukan, menuduh kan? Kan benar. Selalu memojokkan. Sekarang pertanyaan saya, jika dia pendarahan, suaminya mana? Lari. Lari suaminya. Tapi tunggu. Ibu, dia belum menikah kan? Nah, saya ingin Bapak berterus terang. Jangan pakai emosi, semua Bapak. Ini jangan emosi, jangan emosi. Ini pendarahan. Sama siapa? Sekarang begini aja, Bapak, saya ingin berterus terang dan terbuka semua ini agar tidak menjadi berselimang. Silakan, siapa sebenarnya dalam ibadah ini semua? Kenapa ada yang mengendalikan? Siapa suaminya dan siapa? Tuh, Kan? nuduh guru kan? Itu kan ujung-ujungnya pasti. Dia pandai memutarkan membalikan fakta. Agar dia tidak terpojokkan. Saudara, tapi tidak sepanik itu terhadap orang tua yang sedang sakit. Tunggu, Bapak kok bisa bilang anaknya? Berarti Bapak udah mengetahui dong? Ya iyalah. Jadi yang mana lagi? Tapi kita bisa melihat dari raut wajahnya, Master. Ya raut wajahnya dia Iya. tuh kayak ketakutan, kayak udah ketakutan. gitu. Makanya dia tuh mencoba untuk menjadi orang yang paling benar. Untuk menghilangkan semua itu. Dan dibantu sama ibu ini juga. Ya. Walaupun ada keluarga, tapi kan itu bukan rumah ini. Ya, tapi kan kayaknya dari omongannya Bapak kan udah gak mengenakan. Kayaknya nggak cari ribut aja gitu. Gak ribut ya, gak ribut. Tahu, gitu aja. Jadi kita ribut apa enggak? Sekarang gini, Udah kalau gini masalah keluarga gini agak ribet nih. ini orang-orang yang Kalau nggak pandai-pandai kita menyimak atau ini, bisa kita jadi tersangkanya. baik. Mau coba? Mau coba? Guru dites, guru dites. Astagfirullahaladzim. Stop, guru dites ya sahabat-sahabat ya. Kayaknya nih bapak ini punya ilmu tinggi nih. Sampai-sampai guru dites. Hah. Mental dia. Nah, dari situ udah nampak, Master. Udah nampak. Udah nampak. Dia hanya pura-pura. Jangan terlalu keras. Dia mencoba lagi, Master. Dia ingin mencoba lagi. Dia mau coba lagi, tapi masih iklan. Sabar. Oke. Saya penasaran nih. KS ini urusannya menarik sih mereka. Benar. Keluarga itu menarik. Saling membuang apa namanya? Mereka banyak menutupi. Mereka membuang permasalahan yang mereka buat itu Kepada orang lain. orang lain. Tuh. Lihat nih saudara hancur gara-gara mas guru kan. Berterus teranglah, ada apa dengan adik tersebut? Kenapa pendarahan mengaku suaminya ada, ternyata enggak ada? Ini maksudnya kemana? Menunggu Nah. kepada saya itu jelas. Nggak mungkin lah. Ini kan bisa dibiarkan ini. Nah, kan membuang lagi dia, Master. Dia nggak bisa Iya. mencoba. Pak, kita bicara baik-baik. Astagfirullahaladzim. Ini menurut Master gimana? Bapak ini memang mempunyai Iya, tuh udah jadi satu dia tuh. ilmu juga gitu, Master. Saya yakin. Dia berusaha berulang-ulang supaya dia menutupin ini semua. Nah dia menutupi. Benar. Dia nyuruh saya tuh baik loh, biar tidak bertengkaran. Dia nggak mau menunjukin. Tapi Iya. saya yakin. Ini pasti ada sesuatu, ada udang di balik batu. Sombong sebenarnya mas. Iya, saya tidak mau jangan bikin saya emosi. Guru pun jadi terpancing dengan ini semua, Master. Iya. Sombong mas. Pak, kita bisa baik-baik. Jangan
Kan lari ibu nih, ibunya lari master. Lari ibunya. Kan? Ibu itu lari. Nah, sebenarnya ada apa ibu ini dengan bapak ini? Nah? Anaknya, ternyata anaknya. Tidak sengaja. Kan? Anaknya cantik kan? Benar. Allah. Maksudnya jangan sampai bapak ini kekerasan gitu loh. Canda. Kan bener, guru sampai terpancing. Guru nggak bisa menahan. Karena guru bingung, serba bingung dan serba salah. Ini guru dikambing hitamkan sama Benar. Di balik guru ingin menolong keluarga mereka, tapi guru malah disalahkan. Emang susah, Master. Kalau kita ingin berbuat baik itu pasti susah. Ini takutnya saya, Master. Ini ibu baju kuning tadi bisa-bisa menyalahkan guru lagi nih. Pasti. Makanya tadi saya berusaha mencegah mas, jangan jadi seperti ini. Tahu kan Bu? Nah, guru di sini udah terpojok banget, Master. Terpojok banget ini. Benar. Karena ini ibaratnya salah sasaran, salah sangka. Salah sangka. Yang dikiranya guru itu dia itu punya ilmu sakti, tapi Saya pamit undur diri Bu. tidak ada gitu. Ternyata tidak punya ilmu gitu. Pamit undur diri dikarenakan keadaan yang semakin, tapi intinya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, insya Allah baik-baik saja. Kami mohon maaf semua telah terjadi seperti ini, tapi saya hanya berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Karena sepertinya ada sesuatu yang besar yang memanfaatkan entah. Kan? Kami pamit undur diri. Guru sudah mengetahui ini semua. Insya Allah 15. Jadi itu ini semua tuh ada ininya, ada yang mengendalikannya Benar. dan membuat guru jadi seperti itu. Jadi sepertinya guru sedang dikambing hitamkan oleh orang itu, entah siapapun dia. Kita belum tahu itu. Kita juga belum tahu. Intinya kita akan membantu guru di sana. Nah, kita akan membantu guru. Kita tinggal nunggu perintah juga dari guru. Guru bilang OTW let's go, oke langsung OTW langsung let's go. Kita enggak nunggu lama-lama lagi. Kan terlalu ribet kalau itu masalah keluarganya. Ya, kalau masalah keluarga tuh dia tuh sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget. Cuman kan kalau sistem ada orang yang seperti ini nih, kan dia ini kan dikendalikan gitu. Benar. Sudah dikendalikan gitu, dan jadi orang yang mengendalikan itu yang harus cari, kita basmi. Siapa sebenarnya dalam ini semua? Sebenarnya siapa dalangnya, kenapa kok jadi seperti itu. Makanya kita juga harus berhati-hati dan menyimak perkataan orang itu juga, Mas. Jangan sampai kita terpancing juga oleh mereka. Ya betul gitu. Kalau kita terpancing, maka lebih ribet lagi. Intinya kita kalau menghadapi ini jangan tanpa emosi, dan kita harus sabar. Dan kita harus menyimak perkataan mereka, itu pasti ada selanya nanti, pasti ada selanya itu. Pasti. Mungkin enggak. Karena bagaimanapun orang seperti itu tuh tidak akan pernah bisa menyembunyikan. Benar. Saya yakin. Sepandai-pandainya mereka menyimpan keburukan itu pasti akan kebongkar. Pasti akan ketahuan. Pasti akan terbongkar. Tidak usah payah-payah, Mas. Tupai itu kan pandai melompat ke sana kemari. Betul. Pasti akan ada jatuh juga. Udah positif kalau itu mah. Benar. Jadi ini kita Tidak semua orang tuh bisa di atas. Jadi kita tunggu aja nanti apa yang akan terjadi. Saya juga penasaran banget, saya pengen musuh di sana. Ya intinya kita siap juga membantu guru. Kalau kan perintah guru OTW kita ke sana, kita gerak, Mas. Oke. Saya siap juga ke sana. Siap nggak? Siap banget. Ini kan perintah dari guru juga. Intinya kita gini. Kita harus
menjalankan misi kita dulu, menjalankan misi kita dulu. Ya betul. Baru kita bisa gerak ke sana. Betul sekali. Jadi kita akan menjalankan misi, akan utiwi ke sana ya. Nah, utiwi. Jadi tenang aja, utiwi. sahabat semua. Salawat dulu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat. Sallu alaihi Salam. Salawat Sallu alaihi khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Alhamdulillah, salawat dan terus kalian berselawat, memandangkan selawatan dimanapun kalian berada, baik sedang melakukan apapun terus kalian berselawat. Benar. Oke lah buat sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, berhubung perut saya juga lapar nih. Sama. Ini kayaknya kita akhir aja. Ya. Makasih udah ngikutin perjalanan saya, perjalanan kita, intinya ikuti terus perjalanan saya. Ya. Kesatria yang lainnya juga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, per Allah saya mohon ampun. Jadikanlah sebuah edukasi untuk mengisi waktu luang Anda. Dan jika kalian menyukai hiburan, jadikanlah sebuah hiburan. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoi sifat tangkoro. Nanging nyojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu pati makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, stabat, 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 robot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Dingo mengimari gusti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses, tetap semangat master mater salah PSS.
Cendrang sejajar, cendrang, 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 cendrang sejajar, cendrang, cendrang, cendrang sejajar.